Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, 31 Oktober 2021, tertulis pada kitab Roma 1 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah minggu ini, Injil yang membaharui. Injil adalah berita keselamatan, berita tentang Yesus Kristus, yang di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dalam Roma 1 ayat 2-4 dituliskan di sana, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya, baik Yahudi maupun Yunani. Orang yang percaya kepada Injil, baik Yahudi maupun Yunani, disebut dengan orang beriman. Hidupnya tidak lagi sama seperti dunia ini, tetapi telah diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus. Kalau dunia ini, baik Yahudi maupun Yunani, mengarahkan pandangannya kepada perkara-perkara dunia, orang beriman mengarahkan pandangannya kepada perkara-perkara yang di atas. Dunia ini berlelah untuk sesuatu yang akan binasa, tetapi orang beriman bekerja untuk sesuatu yang tidak binasa. Jika dunia ini penuh dengan kepura-puraan, kepalsuan, kemunafikan dan kejahatan, orang beriman yang diperbaharui oleh Injil tidak demikian. Orang beriman akan berkata ya kalau ya dan tidak kalau tidak. Yang diucapkan bibirnya serupa dengan yang tersimpan di hatinya bahagia. Kalau orang-orang dunia ini mencari-cari pujian dari manusia, sehingga ketika berbuat baik pun ingin diketahui banyak orang, dan berdoa panjang lebar menutupi dosa-dosanya, orang beriman tidak demikian. Ia memberi tanpa harus dilihat orang, dan ia berdoa di dalam kamarnya. Dunia menghabiskan waktunya untuk kesia-siaan, kesenangan-kesenangan sementara. Tetapi orang-orang beriman mempersiapkan diri menyambut Kristus dalam kemuliaannya. Dunia ini mengeluh karena kekurangan makanan dan kekurangan pengakuan dari sesamanya. Tapi orang yang diperbaharui oleh Injil tidak demikian. Orang yang tidak beriman khawatir tentang masa depannya, tentang apa yang akan dimakan dan dipakai, sehingga dihabiskannya banyak sekali waktu untuk mencarinya. Tetapi orang yang beriman mendahulukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga ia terpelihara dengan baik oleh Allah. Orang-orang dunia ini mendendam dan tidak berbelas kasih, tetapi orang yang dibaharui oleh Injil mengampuni dan menaruh belas kasihan. Dunia ini sibuk dengan pengetahuan yang turun-temurun dan pengetahuan dari roh-roh dunia, tetapi orang beriman berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Dunia ini akan lenyap, tetapi orang beriman akan hidup untuk selamanya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang-orang yang belum diperbaharui Injil bertolak belakang dengan kehidupan orang yang telah diperbaharui Injil.
sehingga ada pertentangan di antara keduanya. Dunia akan menolak orang-orang beriman. Jadi jangan heran, orang beriman akan menderita, memikul salibnya selama ia masih ada di dunia ini. Tapi damai sejahtera Allah dan kasih karunia Allah menyertai orang-orang beriman sampai kepada kesudahannya. Amin.